Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. الحمد لله di sore hari ini yang penuh keberkahan kita bisa bertemu kembali. لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Narjullaha an yusahhilana wa an yubarikana fi ta'allumina hadha. Kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Baik. Di tempat ibu-ibu hujan tidak, Om? Alhamdulillah enggak usah. Alhamdulillah enggak. Menurutnya di tempat saya akhir-akhir ini setiap sore hujan, Om. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kan hujan itu rahmat, Om. Semoga hujannya betul-betul hujan rahmat. طيب في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثالث عشر. Kita kemarin belajar itu baru 2 kali ya kan Ibu ya? Ini yang ketiga. Dan yang pertama kita membahas sekilas tentang apa saja akan dipelajari di semester 2 ini. Kemudian yang kedua kemarin pertemuan yang lalu kita mulai masuk ke pelajaran ke-13. Pelajaran ke-13 kemarin kita sampaikan ini terbagi menjadi 2, bagian pertama dan kedua, karena poin pembahasannya lumayan banyak meskipun mudah. Tayyib. Kita kemarin masuk ke bagian pertama dari bab 13. Al-qismul awal min ad-darsi tsalitsa 'ashar. Hunaka khamsatu mabahis, di sana ada 5 poin pembahasan, jama' mudzakkar salim wa jama' taksir, kemudian hum, dhamirul ghaibin, al-munfasil wal muttasil. Hum yang merupakan dhamir munfasil dan muttasil. Thumma idhafatul asma' ila ismi dhahir wa dhamir. Baik, untuk yang poin pertama dan kedua sudah kita bahas kemarin. Untuk yang poin ketiga ini belum kita bahas. Idhafatul asma' ila ismi dhahir wa dhamir. Mengidhafahkan isim, memudhafkan isim kepada isim zahir dan isim dhamir. Kemudian al-mabhath ar-rabi' haula'i. Dan pembahasan keempat adalah haula'i, dan yang terakhir adalah wawul jamaah. Dhamirun muttasilun bi jam'il mudzakkar al-aqil wa huwa fa'il. Untuk jama' kemarin kita menjelaskan bahwasanya di dalam bahasa Arab itu pembagian isim berdasarkan jumlah itu terbagi menjadi 3 ya kan Ibu ya? Ada mufrad, ada musanna, dan ada jama'. Jadi mufrad itu kalau di dalam bahasa kita tunggal. Kalau jama' ya jama'. Jam'un. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya jam'un. Tapi kita terbiasa bilang jama' itu. Jam'un, mimnya sebenarnya sukun kalau dalam bahasa Arab. Dan ada musanna. Musanna itu yang menunjukkan double atau ganda. Jadi jam'un fil lughah al-arabiyyah, jama' di dalam bahasa Arab itu dimulai dari 3. Dimulai dari 3, bukan dari 2. Berbeda dengan bahasa kita ya kan Ibu ya? Kalau dalam bahasa Arab 2 atau ganda itu musanna namanya. Gitu Ibu ya. Dan di sini kita akan membahas yang jama' dulu. Untuk yang musanna nanti di semester ini juga, tapi tidak sekarang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jama' itu berdasarkan jenisnya juga dibedakan. Mau ada yang mudzakkar, ada yang muannats, ya kan Ibu ya? Di sini kita fokus pada yang mudzakkar dulu. Jam'ul mudzakkar. Meskipun pembagiannya nanti sama.
Di sini jam'ul mudzakkar terbagi menjadi dua. Ada jam'ul mudzakkar salim wa jam'ut taksir. Meskipun nanti untuk yang muannas juga pembagiannya sama, tapi bentuknya beda, makanya dipisahkan pembagiannya. Kalau nanti jamak muannas salim dan jam'ut taksir. Di sini jam'ul mudzakkar salim wa jam'ut taksir. Jamak sudah kita pahami maksudnya, kemudian mudzakkar insyaallah kita juga sudah paham, ya kan Ibu ya? Kemudian salim, kemarin kita sampaikan salim ini dari kata kerja dari fi'lun salima. Salima artinya selamat. Maksudnya selamat. Selamat dari apa? Salima min taghyiri aslil kalimah. Selamat dari perubahan struktur kata. Ya kan Ibu ya? Iya. Berarti maksudnya apa? Jama'ul mudzakkarin salim ini adalah bentuk jamak mudzakkar yang struktur katanya itu tidak ada perubahan sama sekali. Gitu ya, Bu ya? Iya. Misal kemarin muslimun. Muslimun di sana kalau kita perhatikan dia awali dengan mim dhammah, kemudian sin sukun, kemudian lam kasroh, ya kan Ibu ya? Ketika dirubah menjadi jamak, jadinya muslimuna. Struktur katanya sama sekali tidak mengalami perubahan. Mim tetap jamak. Mim huruf pertama tetap mim dhammah, kemudian kedua sin sukun, kemudian ketiga lam kasroh. Kemudian diikuti dengan mim. Bedanya apa antara bentuk mufrad dan jamaknya? Bedanya hanya bentuk jamaknya itu mengalami tambahan waw dan nun fathah. Gitu ya, Bu ya? Mudah kan Ibu ya? Jadi jamak mudzakkar salim itu maksudnya apa? Jadi struktur katanya tidak mengalami perubahan. Betul-betul sama. Tidak berubah harokat, tidak berubah panjang pendeknya, tidak berubah urutannya. Gitu ya, Bu ya? Betul-betul sama persis, hanya bagaimana cara merubah bentuk mufrad menjadi jamak mudzakkar salim dengan menambah waw dan nun fathah. Waw dan nun fathah. Nunnya harus selalu fathah. Nunnya di sini selalu fathah, Ibu sekalian. Tidak akan menjadi kasroh atau dhammah. Begitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Tapi ini ya Ustadz, nggak jadi domah tainnya itu berubah ya? Itu kan domah. Tidak. Itu bukan perubahan sebenarnya. Karena sebenarnya itu dhammahnya tetap dhammah. Mimnya itu sebenarnya tetap dhammah. Hanya saja tidak tanwin. Ya kan, Om ya? Mim yang terakhir muslimuna, muslimuna. Dhammahnya tetap dhammah aslinya. Hanya saja yang mufrad itu tanwin, sedangkan yang jamak itu karena ada lanjutannya maka tidak tanwin. Kan gitu, Om ya? Sebenarnya tanwinnya itu diwakili huruf nun yang terakhir itu. Karena hakikat tanwin, ibu-ibu sekalian kalau belajar tajwid dan mungkin pernah menyimak penjelasan dari Syekh Suwaid Syekh Rushdi Suwaid. Beliau punya kitab At-Tajwid Al-Musawwar, tajwid bergambar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. At-Tajwid Al-Musawwar. Beliau mengatakan di kitab itu, hakikat tanwin. Hakikat tanwin itu apa? Hakikat tanwin itu sebenarnya adalah huruf nun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata ism, dia tidak ditulis tapi dilafadzkan. Ada bunyinya. Kita bilang tadi mufradnya apa, Muslimun. Mun. Ada bunyi nun atau tidak? Ada bunyi nun sukun ya kan Bu ya? Jadi hakikat tanwin itu tadi. Hakikat tanwin adalah bunyi nun sukun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata ism, dia dilafadzkan tapi tidak ditulis. Gitu ya Bu ya? Kita juga harus mengingat bahwasanya tanda baca itu tidak sejak dahulu ada. Ada fathah, dhammah, kasroh, ada sukun. Jangankan tanda baca yang seperti ini, dahulu tulisan Arab zaman dahulu itu sebenarnya bahkan titik pun tidak ada. Misalkan huruf nun ada titiknya seperti ini, huruf ta ada titik duanya, huruf ba titiknya di bawah,
Kemudian huruf ta ada 3 titik. Kemudian ya tidak ada sama sekali tanda baca zaman dahulu Ibu sekalian. Jadi antara huruf ba, ta, sa, nun itu sama persis. Antara huruf jim, ha, kha sama persis. Sin, shin, shad, dad, ta, dha, dal, dal, ra, zai. Itu sama persis dahulu. Lalu bagaimana membacanya kok bisa? Dahulu itu orang Arabnya adalah orang Arab memang betul-betul asli orang Arab. Jadi mereka meskipun tanpa tanda baca, mereka bisa membaca. Meskipun tanpa ada harokat, tanpa ada titik, itu bisa membaca. Dari mana bisa membaca? Dari mana bisa paham? Dari siyak, dari konteks pembahasan yang ada di susunan kalimat tersebut. Ibu-ibu sekalian, kalau misalkan sudah nanti kita belajar bahasa Arab dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kalau misalkan sudah bisa bahasa Arab juga akan bisa. Kalau misalkan dicoba tanpa ada tanda baca sama sekali dan tanpa titik sama sekali. Kalau misalkan tanpa harokat itu mungkin sudah mainstream. Di kitab-kitab itu tidak ada harokat. Tapi kalau sudah bisa bahasa Arab itu biasanya sudah bisa tanpa titik pun bisa baca. Itu ya, Bapak ya. Jadi kita harus memahami juga itu. Jadi kalau misalkan nanti secara bertahap, misalkan secara bertahap kita mungkin akan menemukan pengurangan harokat, ya kan Ibu ya? Nah, kita sekarang masih menemukan tanda tasydid lengkap seperti itu. Mungkin nanti di semester 5 itu kita sudah tidak ada tanda tasydid di kitab kita. Tapi kita kan sudah terbiasa, kita sudah tahu. Oh, ini tulisannya seperti ini, bunyinya seperti ini. Tulisan seperti ini, bunyinya seperti ini. Itu kan Ibu ya? Iya. Taib. Jadi ini tadi kan yang ditanyakan, itu yang pertama mufrad itu bukannya tanwin. Kemudian ketika dirubah menjadi jamak itu menjadi tidak tanwin. Sebenarnya ini bukan perubahan karena dhammahnya tetap dhammah. Ininya kan itu kan, dhammahnya tetap dhammah dan sebenarnya tanwinnya itu diwakili dengan nun setelah waw sukun itu. Muslimuna. Gitu Om ya. Makanya nanti itu nunnya itu suatu ketika itu bisa dihapus Ibu. Nunnya itu suatu ketika bisa dihapus seperti kondisi misalkan mufrad muslimun itu suatu ketika bisa tidak tanwin. Ya kan Om ya? Dalam beberapa kondisi bisa tidak tanwin ya atau ya? Misalnya ketika menjadi mudhaf. Misalkan kata kitabun. Kalau kita bilang kitabut talibi atau kitabul mudarrisi. Itu rangkaian mudhaf dan mudhafun ilaih ya atau ya? Rangkaian idhofah. Mudhaf itu syaratnya kan tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin ya atau ya? Ya. Nah, suatu ketika itu tidak boleh tanwin seperti itu. Demikian juga kalau diawali al jadi tidak tanwin. Demikian juga bentuk jamak mudzakkar salim ini kalau misalkan sebagai mudhaf itu nunnya itu dihapus. Misalkan orang-orang muslim Makkah. Kita jadi bilangnya muslimu Makkata. Muslimu Makkata. Orang-orang muslim Makkah. Kenapa? Nun itu sebenarnya itu mewakili tanwin. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan di situ. Betul-betul tidak ada perubahan antara yang bentuk mufrad dan bentuk jamaknya. Begitu Om ya? Wadih Mahat? Bingung Om? Ya, walaupun dia jamak tapi karena dia sebagai mudhof jadi nunnya hilang ya Ustadz ya. Karena sebenarnya nun itu mewakili tanwin. Sebagaimana kalau mudhaf kemarin tidak boleh tanwin, akan di sini kalau jamak mudzakkar salim ketika menjadi mudhaf itu nunnya dihapus. Ya. Tapi nanti sajalah itu kita akan bahas juga insya Allah pada saatnya, semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Baik. Demikian juga dengan wawunya bisa berubah-berubah, nanti bisa berubah menjadi ya, itu wawunya. Itu akan kita bahas. Itu pada saatnya insya Allah itu kalau berubah kedudukan i'rab atau keadaan i'rabnya misalkan marfu, majrur, mansub, nanti akan bisa berubah. Tapi tidak perlu dipusingkan sekarang. Yang penting kita sekarang memahami ini jamak mudzakkar salim itu cara membuatnya adalah dengan menambahkan waw dan nun. Khalas, intah. Sudah selesai sampai di situ dulu saja. Kalau nanti pembahasan berikutnya akan ada di episode berikutnya insya Allah. Gitu ya Bapak ya. Semoga Allah berikan kemudahan.
Insya Allah ini kita tidak bingung ya, insya Allah apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim dan bagaimana cara merubah bentuk mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Baik, intinya di situ dulu saja. Allah alaikuna jami'an. Kemudian kemarin kita juga membahas jam'ut taksir. Jam'ut taksir itu lawannya jamak salim. Kalau jamak mudzakkar salim tadi struktur katanya tidak mengalami perubahan. Berarti kalau jam'ut taksir, taksir itu dari kata kasaro artinya pecah. Jam'ut taksir itu maksudnya bagaimana? Mengalami Struktur perubahan. katanya mengalami perubahan. Seperti kata talib di sini. Talibun. Kalau kita rubah menjadi jamak, jadi bagaimana? Jadi tullabun. Di sana mengalami perubahan struktur kata. Kalau kita perhatikan bentuk mufradnya, huruf pertamanya adalah huruf ta, tandanya fathah dan panjang. Ketika dijamak di sana, ta-nya jadi dhammah dan pendek, ya kan Ibu ya? Iya. Nah, di bentuk mufradnya huruf lamnya kasroh dan pendek. Ketika dirubah menjadi jamak, lamnya jadi fathah dan panjang. Ya atau ya? Nah, berarti di sana mengalami perubahan struktur kata, ya kan Ibu ya? Seperti masjidun. Masjidun itu satu. Kalau misalkan jamak, masajidu. Mengalami perubahan struktur kata. Itu adalah jam'ut taksir. Gitu ya, Bu ya? Wadih mahat? Allah nakum jami'an. Hal min soal? La yujad? Fi soal? Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Lam yujad. لم يوجد صح أن كنا ثم بالأمس تكلمنا عن هاء الغائبين هاء الغائبين hak dhamir ini sebenarnya kita kemarin sempat membahas dhamir sebelum masuk ke bab 10 di akhir semester 1. Ini yang disebut haul ghaibin itu sebenarnya adalah hum. Kata al-ghaibin ini sebenarnya juga jamak mudzakkar salim dari mufradnya ghaib. Al-ghaib ghaibun, jamaknya ghaibuna. Gitu kan Ibu ya? Jamaknya ghaibuna. Lah di situ tapi kok wawunya bukan waw tapi ya al-ghaibina. Seperti sempat kita singgung tadi. Ini wawunya itu bisa berubah jadi ya. Ini di sini kenapa kok jadi ya? Karena majrur. Nah majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih kan pasti majrur kan Ibu ya? Dan tanda aslinya biasanya kasroh. Tapi beberapa ism itu tidak bisa ditandai dengan kasroh, maka tandanya seperti ini, pakai huruf. Kalau mudhafun ilaih selalu majrur kan Ibu ya? Masih ingat ya insyaallah? Mudhafun ilaih itu pasti majrur. Dan biasanya tandanya kasroh, selama bisa ditandai kasroh, tandanya kasroh. Tapi kalau nggak bisa ditandai kasroh, tandanya bukan kasroh. Tandanya pakai tanda yang lain. Seperti di sini, kalau jamak mudzakkar salim itu kalau majrur tandanya ya. Ini wawunya berubah jadi ya. Jadi waw itu sebenarnya mewakili dhammah. Jadi mewakili tanda i'rabnya. Sedangkan nunnya itu mewakili tanwinnya. Gitu ya? Nah, yang penting kita tahu. Ya gitulah. Yang penting ini jamak ya. Ghaibin ya. Haul ghaibin. Ini jamak mudzakkar. Berarti adalah hum. Gitu ya? Nah, itu yang tadi sudah jamak mudzakkar salim sudah selesai, jangan dibahas lagi. Haul ghaibin. Ini sebenarnya hampir sama seperti di akhir semester 1 kemarin ketika kita membahas ketika kita ingin mengatakan kitabnya. Kalau di akhir semester 1 kemarin ini kita ingin mengatakan kitabnya. Apakah kita mengatakan kitabu huwa? Masih ingat Ibu sekalian? Cek. Halo, masih ada orang? Ya. Kalau kita ingin mengatakan kitabnya, gitu bil arabiyah dengan bahasa Arab, bagaimana Ibu sekalian? Kitabuhu, kitabuha. Kitabuhu. Kalau mudzakkar kitabuhu, ya kan ya? Ya, na'am. Kita tidak mungkin mengatakan kitabuhuwa, ya atau ya? Nah, Ustaz. Tapi sebelumnya itu rangkaian apa Ibu sekalian?
Kitabnya, kitabuhu. Kitab. Mudhaf. Naam, itu adalah rangkaian idhofah. Kitabnya sebagai mudhaf, ya kan Ibu ya? Sedangkan dhamirnya sebagai mudhafun ilaihi. Ya atau ya? Masih ingat kan Ibu ya? Fathahna kunna jami'an. Saya tanya, kenapa kok kita nggak boleh atau tidak bisa mengatakan kitabuhu, tapi harus kitabuhu? Karena mudhaf dan mudhaf ilaih, Ustaz. Karena mudhaf dan mudhaf ilaih. Memangnya kenapa kalau mudhaf dan mudhaf ilaih? Mudhafun ilaih itu selalu dalam keadaan jar atau selalu majrur, ya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan dhamir huwa, huma, hum, hiya huma, hunna, anta antuma, antum, anti antuma, antunna, ana nahnu. Itu semuanya adalah dhamir munfasil, ya atau ya? Iya. Itu semuanya hanya bisa berdiri sendiri, nggak bisa disambung dengan kata sebelumnya, ya kan Ibu ya? Selain dia adalah dhamir munfasil, itu juga dhamir rafa. Dhamir rafa itu maksudnya bagaimana? Dhamir yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa atau dalam keadaan marfu. Kita sebelumnya pernah mempelajari keadaan ism, itu kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, keadaan asal suatu ism itu adalah marfu, ya kan Ibu ya? Seperti kata kitabun, ya kan Ibu ya? Kitabun, tandanya dhammah, marfu biasanya tandanya dhammah, ya atau ya? Kitabun, ustadun, talibun, mudarrisun. Tapi ketika ada faktor yang mempengaruhi seperti misalnya huruf jar, maka ism tersebut jadi majrur, ya atau ya? Tanda majrur itu apa Ibu sekalian? Yang tanda utamanya? Kasroh. Naam. Jadi kalau keadaan asal itu marfu, biasanya tandanya dhammah. Kemudian kalau ada faktor yang memajrurkan seperti huruf jar atau rangkaian mudhaf dan mudhafun ilaih, rangkaian idhofah itu, maka bisa menjadi majrur, ya kan Ibu ya? Majrur itu tandanya kasroh, itu biasanya demikian. Kemudian nanti di semester 3 kita akan mempelajari kalau misalkan ada huruf yang menasobkan, maka ism setelahnya harus mansub. Jadinya mansub. Mansub itu tandanya apa? Tandanya fathah. Gitu ya, Bapak ya? Insya Allah bisa difahami, Om ya? Jadi ada kondisi i'rab di sana. Ada kondisi i'rab, ada marfu, ada majrur. Gitu Om ya? Marfu itu tanda asal, marfu itu kondisi asal. Biasanya kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, maka ism itu marfu dan tandanya dhammah. Kalau ada faktor, misalkan ada huruf jar atau ada rangkaian idhofah, maka dia akan berubah menjadi majrur. Majrur itu biasanya tandanya kasroh. Begitu ya, Bu ya? Jadi harokat asal itu aslinya dhammah. Begitu ya, Bu ya? Wadih mahat? Baik. Wallahualakunna jami'an. Kemudian tadi dhamir. Huwa, huma, hum, dan seterusnya tadi sampai ana nahnu, itu adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu hanya bisa, dhamir munfasil yang kita sebutkan tadi, yang huwa, huma, hum, sampai ana nahnu, itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Misalnya sebagai mubtada atau sebagai khobar. Gitu ya, Bu ya? Tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Sedangkan kita ingin menggunakan di sini kitabnya, kitabuhu. Hu itu sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Mudhafun ilaih dalam keadaan jar atau majrur, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Berarti kita nggak bisa menggunakan yang huwa tadi. Huwa itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan dalam keadaan jar, maka kita harus merubahnya menjadi dhamir muttasil. Makanya kita mengatakannya kitabuhu. Itu ya. Bukan kitabuhuwa. Kitabuhu, bukan kitabuhuwa. Huwa
nggak bisa digunakan dalam keadaan jar, hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Kalau dalam keadaan jar yang bisa digunakan adalah dhamir muttasil. Jadi kita rubah huwa jadi dhamir muttasil jadi hu, kitabuhu. Gitu ya, Bu ya? Wadih umahat, fatahullah alaikunna. Itu sedikit cuplikan semester 1 kemarin. Bagaimana Ibu sekalian? Bingung tidak Ibu sekalian? Ngerti-ngerti dikit. Uh, Pokoknya yang domir huwa huma hum itu kalau apa salah ya Ustadz hanya sebagai subjek gitu ya Ustadz ya. Sebenarnya enggak harus Kurang sebagai tepat ya? subjek. Yang penting dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa itu bisa mubtada, bisa khobar seperti itu. Khobar itu juga dalam keadaan rafa. Mubtada, nggak tahu kalau dalam bahasa kita mah. Nggak tahu. Kadang itu kalau diterjemahkan ke subjek predikat itu masalahnya di bahasa kita itu hanya ada rangkaian itu nih. Subjek, objek, subjek apa SPOK nih. Nah, subjek, predikat, objek, keterangan kan nih. Hanya ada satu rangkaian. Masalahnya kalau di dalam bahasa Arab jumlah itu susunan kalimat itu ada dua macam. Jadinya kalau hanya diterjemahkan ke subjek predikat itu kadang agak ada perbedaan gitu. Gitu ya. Tapi nggak masalah. Mubtada di sana yang pernah kita pelajari di semester 1. Di sana ada mubtada dan khobar, jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? Jumlah ismiyah. Itu mubtada itu mungkin kalau kita anggap sebagai subjek itu nggak masalah. Karena mubtada itu selalu sebagai pokok pembahasan. Sedangkan khobar itu adalah penjelas dari mubtada. Gitu ya, Bapak ya? Mubtada itu adalah pokok pembahasan, sedangkan khobar itu adalah penjelas dari mubtada. Jadi kondisi mubtada itu seperti apa? Menjelaskan. Sedangkan nanti di semester 3, di pertengahan semester 3, semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan dan taufik. Di pertengahan semester 3 kita akan dikenalkan dengan jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah yaitu nggak ada istilah mubtada khabar lagi, tapi istilahnya fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Ada fi'lun, kata kerja. Ada fa'il, pelaku. Kemudian maf'ulun bihi, itu objek. Jadi urutannya seperti itu. Urutannya bukan SPOK. Tapi fi'lun dulu, kata kerja dulu. Kemudian fa'il, pelaku. Baru ada umahat, maf'ulun bihi, objek. Tapi kalau misalkan ibu-ibu menerjemahkan sendiri nggak masalah. Tapi kalau misalkan saya mengajar ya harap dimaklumi. Kadang saya jarang menerjemahkan istilah-istilah. Kalau menjelaskan istilah ini maksudnya apa, ya. Tapi kalau misalkan menerjemahkan, kadang nanti takutnya itu nggak terlalu pas gitu, karena nggak terlalu ada bandingannya dalam bahasa kita. Gitu ibu ya. Astagfirullahaladzim jami'an. Tapi intinya dhamir yang huwa huma hum, hiya huma hunna sampai ana nahnu itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Jadi kondisinya bukan kedudukannya tapi kondisinya. Kondisinya dalam keadaan rafa. Jadi bukan dalam keadaan jar. Kalau dalam keadaan jar misalkan diawali huruf jar atau sebagai mudhafun ilaih, itu nggak bisa digunakan dhamir yang huwa huma hum, hiya huma hunna sampai ana nahnu, nggak bisa. Harus menggunakan dhamir muttasil. Fihi, fihima, fihim, kan gitu ya. Ilaika, ilaikuma, ilaikum, bukan ila anta tapi ilaika, kan gitu ya. Jadi kalau dalam keadaan jar kita harus menggunakan bentuk dhamir muttasilnya, bukan dhamir munfasilnya. Bingung tidak Ibu sekalian? Selalu sedikit-sedikit ngerti Ustaz. Allahumma jami'an. Baik. Intinya kalau misalkan itu tadi yang dhamir huwa huma hum dan seterusnya sampai ana nahnu itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Tapi kalau kita ingin menggunakan dhamir dalam keadaan jar, misalkan kita ingin menyebutkan dhamir setelah huruf jar, atau kita ingin
menyebutkan mudhofun ilaih itu berupa huruf afan. Kita ingin menyebutkan mudhofun ilaih itu berupa dhamir. Mudhofun ilaihnya berupa dhamir. Mudhofun ilaih dalam keadaan jar atau majrur, ya kan Ibu ya? Maka kita tidak bisa menggunakan yang dhamir munfasil, yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Kita harus menggunakan bentuk yang muttasil, gitu Ibu ya? Iya. Intinya seperti itu. Gitu ya. Demikian juga di sini. Kalau tadi kan kitabnya, kita tidak bisa mengatakan kitabu huwa, tapi kitabuhu, ya kan Ibu ya? Di sini juga demikian. Kalau kita ingin mengatakan kitab mereka laki-laki, maka kita tidak bisa mengatakan kitabun hum atau kitabuhum tapi dipisah tulisannya munfasil, tapi kita harus menggunakan dhamir muttasilnya. Jadi tulisannya harus disambung. Gitu Ibu ya? Jadinya kitabuhum yang kita pakai adalah dhamir muttasilnya, bukan dhamir munfasil. Wadih mahat? Halo. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi ini rangkaiannya apa Ibu sekalian? Kitabuhum ini rangkaiannya apa? Rangkaian idhofah. Rangkaiannya idhofah. Kata kitabu itu sebagai mudhaf, ya atau ya? Ya. Kemudian hum itu sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Ya atau ya? Iya. Insya Allah nggak bingung ya? Enggak. Lanjut. Alhamdulillah nastamir. Kita lanjutkan Ibu ya? Boleh dilanjutkan Om? Boleh. Baik. Pembahasan berikutnya ini seakan-akan adalah penegasan dari pembahasan sebelumnya. Apa? Tentang apa? Idhafatul asma ila ismil zahir wad dhamir. Mengidhafahkan atau memudhafkan suatu isim kepada isim zahir atau isim dhamir, atau dengan kata lain mudhafun ilaih. Rangkaian idhafah. Rangkaian idhafah kan terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu boleh berupa isim zahir dan boleh berupa isim dhamir. Isim zahir ini apa lagi? Isim zahir itu adalah lawan dari dhamir. Kalau dhamir itu apa Ibu sekalian? Ganti, kata ganti. Kata ganti. Sedangkan isim zahir itu yang bukan kata ganti. Baik, zahir itu sebenarnya sudah menjadi bahasa kita, ya kan Ibu ya? Zahir itu artinya apa Ibu sekalian? Nampak. Nampak, terlihat. Sedangkan dhamir, saya dulu ketika sebelum masuk bab 10, ketika kita membahas tentang dhamir, saya sempat sekilas menyebutkan apa makna dhamir secara bahasa. Dhamir secara bahasa itu artinya sebenarnya adalah hati kecil, ya kan Ibu ya? Kenapa kok kata ganti? Kenapa kok dhamir itu dinamakan dhamir? Kenapa? Kenapa kamu? Ketika kita menyebutkan dhamir, lafadz dhamir, itu sebenarnya ada yang dimaksud di dalam hati itu siapa? Misalkan kita mengatakan huwa, dia. Tapi ketika kita mengatakan huwa atau dia, itu di dalam hati itu bermaksud menyebutkan fulan, ya kan Ibu ya? Ya. Makanya dhamir itu dinamakan dhamir karena seperti itu. Karena maksudnya itu sebenarnya ada di dalam hati, gitu ya. Sedangkan lafadznya itu hanya mewakili saja. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna itu hanya mewakili saja. Gitu ya, Bu ya. Kalau di dalam bahasa kita juga bagus penamaannya, kata ganti. Jadi bukan kata aslinya, ya kan ya, Bu ya? Lafadz aslinya misalkan kita membicarakan Khalid misalkan. Tapi kita mengatakan dia atau huwa, itu kan berarti lafadz pengganti, ya atau ya Ibu sekalian? Ya, Ustaz. Alaikum jami'an. Jadi ism zahir itu lawannya dhamir. Misalkan tadi kita misalkan Khalid dan huwa. Berarti huwa itu adalah dhamir, sedangkan Khalid itu adalah ism zahir. Ism zahir, gitu ya Bu ya? Wadih mahat? Ya Ustaz. Nggak bingung ya? Baik. Mudhafun ilaih itu boleh berupa ism zahir. Sebagaimana kita pelajari di semester 1 kemarin, mudhafun ilaih itu berupa ism zahir. Misalkan kitabul mudarrisi, ya kan ya Bu ya? Sayyaratul mudiri. Mudhafun ilaihnya berupa ism zahir. Ketika kita dimulai dari bab 10 kemarin kita dikenalkan dengan dhamir,
Maka di sini kita dijelaskan juga bahwasanya mudhafun ilaih itu juga boleh berupa dhamir, gitu ya Bu ya. Iya. Seperti tadi kitabuhu, kitabuhum. Di sini juga misalkan ada contoh yang lain, jarirna ba'di. Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Saya tidak minta bergiliran ya, tapi saya minta bareng-bareng. Baik, jarirna ba'di. Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Jayid, hakadha. Kata abna'u Muhammadin ini rangkaiannya adalah rangkaian idhofah. Ya atau ya? Abna'u sebagai mudhaf dan Muhammadin sebagai mudhafun ilaihi majrur. Dan tanda jarnya adalah kasroh. Ya kan ya Bapak ya? Ya. Baik. Ini mudhafun ilaihnya ini berupa ism zahir. Ya. Bisa tidak kita ganti menjadi ism dhamir? Tentu bisa. Bagaimana kalau kita ganti jadi ism dhamir? Jadi abna'u Jayyid, karirna ba'di abna'uhu. Jayyid, abna'uhu. Tetap rangkaiannya tetap idhofah. Abna'u sebagai mudhaf, kemudian hu yaitu dhamir muttasil dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Gitu kan Ibu ya? Iya. Jayyid. Assalamualaikum jami'an. Tapi mungkin kita agak bingung di sana. Oh, hamzahnya kok jadi di atas waw? Na'am. Kalau misalkan hamzah tandanya dhammah terletak di tengah-tengah kata, itu tandanya waw. Mudahnya saat ini kita seperti itu dulu saja. Mudahnya gitu. Gitu ya, Bu ya. Meskipun nanti pada prakteknya kita akan membahas secara lebih detail, nanti ada perbandingan kekuatan harokat. Jadi harokat itu ada kekuatannya Ibu sekalian. Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Dan sebenarnya di dalam tajwid, kalau Ibu sekalian belajar tajwid, itu juga ada kekuatan harokat dalam pengucapan. Ya kan Ibu ya? Iya. Tapi kekuatan harokat dalam pengucapan dan kekuatan harokat dalam penulisan itu berbanding terbalik, 180 derajat. Kalau misalkan di dalam tajwid, dalam pengucapan, harokat yang paling ringan adalah fathah, kemudian yang paling ringan itu yang paling jelas mudah diucapkan adalah tanda sukun, meskipun itu bukan harokat. Kemudian fathah, kemudian dhammah, kemudian kasroh. Tapi kalau dalam konteks penulisan, yang paling kuat itu adalah kasroh, kemudian dhammah, kemudian fathah, kemudian sukun. Nanti akan kita bahas pada saatnya, semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Yang penting di sini kita pahami, ini kalau hamzah letaknya di tengah kata, harokatnya dhammah, maka kita tulis di atas waw. Gitu ya, Bapak ya. Hamzah di tengah itu kadang di atas waw, kadang di atas alif, kadang di atas ya. Gitu ya, Bapak ya. Ustaz, jadi kenapa dikasih waw? Karena domah gitu Ustaz ya? Enam, karena hamzahnya di tengah kata dan tandanya dhammah. Berbeda dengan hamzah di awal kata dan di akhir kata. Kalau hamzah di awal kata, mau harokatnya apapun, hamzah di awal kata itu pasti kepalanya ada di atas alif. Ya kan, Om ya? Kalau misalkan kasroh, kalau kasroh mungkin terkadang ditulis di bawah alif. Ya kan, Ibu ya? Kepalanya. Ya tuh ya? Iya. Dan kalau misalkan di akhir kata dan sebelumnya adalah huruf mat, maka hamzahnya berdiri sendiri. Seperti abna'u yang awal itu tadi. Abna'u Muhammadin. Itu kenapa kok ditulisnya berdiri sendiri? Karena terletak di akhir kata dan sebelumnya huruf mat. Maka berdiri sendiri. Udah. Tapi tidak perlu dipusingkan. Yang penting ini kalau misalkan hamzahnya jadi di tengah kata, kemudian harokatnya dhammah, maka ditulis di atas waw. Gitu ya, Bapak? Halo. Iya. Masih ada orang kan Ibu ya? Masih. Nah, saya khawatir Ibu sekalian. Ntar tinggal sendiri nggak ada suara. Jadi seperti wajib mutasil ya Ustadz ya, abna'u. Nah, sebenarnya dari awal ini memang matu wajib mutasil.
Abna'u itu mat wajib muttasil. Abna'u itu satu kata ya kan ya? Iya betul. Abna itu mat wajib muttasil kalau di dalam tajwid. Tapi kalau di dalam konteksnya di luar membaca Al-Quran, hukum mat itu kan nggak ada kan ya? Iya betul. Jadi hukum mat itu ada ketika kita membaca Al-Quran dan azan. Azan itu juga ada mat. Baik. Nah, kalau misalkan konteksnya dalam percakapan, maka kita tidak menerapkan hukum mat, hukum misalkan hukum nun sukun dan tanwin itu tidak ada lah. Gitu ya Bu ya. Wadih Mahat. Ntar kalau ngomong percakapan juga pakai mat, pakai hukum nun sukun dan tanwin, ntar dikira kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sana ada keterangan tambahan. Di sana ibu-ibu sekalian, di sampingnya di sana ada contoh-contoh lain. Jadi di sini dhamir yang kita gunakan sebagai mudhafun ilaih itu tidak hanya dhamir hu atau hum saja. Semua dhamir itu bisa kita gunakan sebagai mudhafun ilaih. Makanya di sana ada contoh-contoh yang lain. Kita baca ibu sekalian, naqra'u yadurna ba'di. Abna'i. Abna'i. Ma ma'ana abna'i? Untuk saya. Saya. Anak-anak lelaki saya. Gitu kan Ibu ya? Baik. Karena ini jamak dari ibn. Jamak dari ibn abna. Baik. Kalau ibn satu. Kalau abna banyak. Itu kan Ibu ya? Ibu sekalian abna atau banat Ibu sekalian? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya alhamdulillah. Kalau saya masih abna saja. Tiga-tiganya laki-laki semua. Baik. Berikutnya karirna ba'di. Abna'uha. Apa makna abna'uha? Anak laki-laki. Dia perempuan. Anak laki-lakinya ini untuk perempuan ya kan Ibu ya? Dia perempuan. Baik. Ini juga demikian, ini rangkaiannya idhofah. Tadi abna'i, ya itu sebagai mudhafun ilaih, ya mutakallim, perubahan dari anak. Kemudian abna'uha, ini hanya juga sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Iya. Ini perubahan dari hiya. Thumma karuna ba'di. Abna'uka. Abna'uka. Apa makna abna'uka? Anak laki-lakinya kamu. Anak lelakimu, gitu kan Ibu ya? Kasnya ini dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih, ya kan Ibu ya? Iya. Itu perubahan dari anta. Baik. Tsumma karuna ba'di abna'uhum. Abna'uhum. Itu humnya ini juga dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Ustaz, itu kok nggak disambung tulisannya? Iya, karena waw itu kan nggak bisa disambung dengan huruf berikutnya, ya kan Ibu ya? Ya. Ada huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Huruf apa saja? Huruf alif, huruf waw, huruf ro, huruf zai. Itu tiga itu, waw, ro, dan zai itu ekornya sama. Makanya nggak bisa disambung sama. Kemudian huruf dal dan zal itu juga ekornya sama, nggak bisa disambung. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Abna'uhum, itu humnya itu dhamir muttasil. Meskipun secara penulisan di sana tidak bersambung, tapi itu jadi satu rangkaian kata. Ya kan Ibu ya? Tidak terpisah secara tersendiri, nggak ada spasinya. Gitu ya Ibu ya? Hum itu juga dhamir muttasil. Dhamir muttasil dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Bahwa itu majami. Insyaallah tidak ada yang bingung Ibu ya, atau tapi kalau misalkan ada yang kurang jelas masih agak bingung, tafadhol lagi soal. Silahkan ditanyakan Ibu sekalian.
Pohon di depan rumah. Baik, hal min soal umahat? Ada pertanyaan ibu sekalian? Lam yujad Ustaz. Lam yujad. Baik, in kana la yujad nastamir umahat. Kita lanjutkan ibu sekalian. Berikutnya di sana ada pembahasan haula'i. Haula'i. Umahat sekalian, haula'i ini sebenarnya adalah termasuk ismul isyarah. Ismul isyarah kita sudah pernah mempelajari di semester 1 kemarin. Ada hadza, ada hadhihi, ada dzalika, dan ada tilka. Ya kan Ibu ya? Nah, ini juga termasuk ism isyarah. Ma ma'na haula'i ummahat? Mereka ini. Haula'i itu maknanya juga ini, ya kan Ibu ya? Lalu bedanya apa? Mal farqu baina haula'i wa hadza wa hadhihi? Apa bedanya antara haula'i, hadza dan hadhihi? Jama' Ustaz. Naam, haula'i ini untuk jamak. Ya kan Ibu sekalian? Haula'i ini untuk jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar atau muannas? Dua-duanya. Baik mudzakkar maupun muannas. Dengan kata lain, haula'i ini adalah bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Gitu kan Ibu ya? Naam, Allahu jami'an. Di sana ada keterangan ismul isyarah. Haula'i merupakan ismul isyarati lil jam'il qarib. Jadi haula'i ini adalah kata tunjuk ismul isyarah lil jam'i untuk jamak qarib yang dekat. Makanya maknanya ini. Al-aqil, tapi ini hanya khusus untuk yang berakal saja. Untuk yang jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal nanti dalam beberapa bab ke depan insyaallah akan kita pelajari secara tersendiri. Gitu ya, Bu ya. Jadi haula'i ini hanya diterapkan untuk yang berakal saja, untuk orang saja. Wadah wahad? Jadi kita nggak bisa mengatakan misalkan haula'il himar, wa haula'il baqarat, haula'il qitat. Qitat itu jamak dari qit. Qit itu apa? Cat. Kucing. Naam, Bu Nur Hayati lancar kalau cat. Ya kan, Mas? Nggak tahu saya pronunciation-nya pas atau tidak, Om. Bu Nur Hayati kan guru bahasa Inggris semua. Baik. Jadi untuk haula'i ini hanya dipakai untuk al-aqil yang berakal saja. Tapi apakah ada bedanya mudzakkar dan muannas? Tidak. Ini berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Jadi kalau misalkan mufrad kita pakai hadza, jamaknya kita pakai haula'i. Mufradnya hadhihi kita juga jamaknya pakai haula'i juga. Gitu ya, Bu ya? Wadih mahat? Hunaka misal karirna ba'di. Hadza rajulun. Ma ma'na hadza rajulun? Seorang laki-laki. Ini adalah seorang lelaki. Baik, kita mengatakan ini seorang lelaki. Berarti ini mufrad atau jamak? Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Naam, wadih hunak. Ini mufrad mudzakkar. Hadza rajulun. Kalau kita rubah menjadi jamak jadi bagaimana? Karirna ba'di. Haula'i rijalun. Haula'i rijalun. Mereka ini adalah para lelaki. Gitu kan Ibu ya? Jadi haula'i. Jadi kalau hadza dirubah menjadi jamak jadi haula'i. Rajul jadi rijal. Nanti kita akan pelajari insyaallah. Ma'ana kalau muannas contohnya. Enam. Rijalun ini mudzakkar. Yang muannas karirna ba'di. Hadhihi fatatun. Hadhihi fatatun. Ma ma'na hadhihi fatatun? Ini adalah seorang pemudi. Gitu kan Ibu ya? Ini mufrad atau jamak? Mufrad Ustaz. Mufrad. Naam. Mudzakkar wala muannas? Muannas. Naam, muannas. Ini mufrad muannas.
Hadhihi fatatun. Kalau kita rubah menjadi jamak jadi bagaimana? Karena ba'di. Haula'i fatayatun. Haula'i fatayatun. Haula'i fatayatun. Mereka ini adalah para pemudi. Begitu kan Ibu ya? Berarti bentuk jamak dari hadhihi sama haula'i juga, ya kan Ibu ya? Sedangkan fatatun itu jamaknya bentuknya jamak muannats salim, kita belum mempelajari bentuk jamak muannats. Fatayatun. Rahmanakunna jami'an. Hal min su'al wahad? Rahmanakunna jami'an. Hal min soal? Untuk tahu mufrad dan jamak itu Ustaz ada. Baik, untuk mengetahui bentuk mufrad dan jamak. Pertama, Ibu-ibu sekalian, kalau bentuknya adalah jamak salim itu mudah. Kalau bentuknya adalah jamak, misalkan kemarin tadi jamak mudzakkar salim, itu kalau bentuk jamaknya berarti ada tambahan waw dan nun, ya kan Ibu ya? Iya. Atau ya dan nun. Demikian juga dengan jamak muannats. Jamak muannats kalau salim itu mudah. Biasanya di belakangnya itu ada tambahan alif dan tak maftuhah. Jadi mudah. Kalau jamak salim itu tandanya mudah. Sedangkan kalau jamak taksir, kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari bentuknya. Lalu bagaimana kita biar tahu bentuknya? Insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit kita belajar itu. Kita dengan belajar nanti akan bertemu sedikit demi sedikit Ibu sekalian. Dan mungkin nanti di bab ini juga saya memang akan meminta untuk menghafalkan itu beberapa contoh bentuk perubahan dari mufrad ke jamak taksir. Dan itu nanti kenapa kok dihafalkan? Karena supaya bisa menjadi patokan kita ke depannya. Gitu ya, Bapak ya? Ya, Ustaz. Jadi kita bisa mengetahui ini mufrad atau jamak taksir itu biasanya dari bentuknya. Tapi kalau misalkan jamak yang salim, mudzakkar salim atau muannats salim, itu bisa kita lihat langsung huruf tambahan terakhirnya. Gitu ya, Bapak ya? Wadih Muhammad? Soalun akhar? Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? La yujad. Alhamdulillah. Nastamir al-mabahats al-akhir, pembahasan terakhir, kaidah terakhir di bab ini, di bagian ini, yaitu wawul jamaah. Baik, Ibu-ibu sekalian, sebenarnya wawul jamaah ini termasuk dhamir. Dhamir apa? Dhamir muttasil, Ibu-ibu sekalian. Wawul jamaah itu termasuk dhamir muttasil. Tapi digunakan dalam keadaan rafa. Gitu ya, Bapak ya? Dhamir muttasil digunakan dalam keadaan rafa. Wawul jamaah itu sebenarnya itu perubahan dari hum, Ibu-ibu sekalian. Wawul jamaah itu sebenarnya perubahan dari hum. Kalau hum itu ada yang munfasil, ya kan Ibu ya? Digunakan dalam keadaan rafa. Kemudian ada yang muttasil tadi. Tadi contohnya yang kitabuhum itu tadi yang muttasil, ya kan Ibu ya? Tapi kalau misalkan kita gunakan ingin disambung menggunakan fi'lun, maka pakainya bukan hum lagi tapi wawul jamaah. Tapi kita lihat dulu saja Ibu sekalian. Itu tadi penjelasan hanya sekedar pengenalan saja. Kita lihat di sini fokusnya di mana. Karena ba'di, di sana ada contoh jumlah. Karena ba'di, at-tajiru kharaja. At-tajiru kharaja. Baik, apa makna at-tajiru kharaja? Pedagang, seorang pedagang itu telah keluar, ya kan Ibu ya? Kharaja bermakna keluar. Seorang pedagang itu telah keluar. Ini jumlah ismiyah Ibu sekalian, terdiri dari mubtada dan khabar. At-tajiru mubtada, kharaja itu jumlah fi'liyah sebagai khabar. Gitu Bu ya. Yang penting di sana kharaja yang ini at-tajiru ini mubtada, kemudian kharajanya fi'lun. Nanti sebagai khabar, gitu ya Bu ya. Wadih Muhammad?
Ya, Ustaz. Baik. Jadi ini bukan jumlah fi'aliyah, meskipun kharaja itu fi'alun. Saya mungkin dulu pernah memberikan clue, apa bedanya jumlah ismiyah dan fi'aliyah. Jumlah ismiyah itu kalau diawali ism, maka itu jumlah ismiyah. Suatu jumlah kalau diawali fi'lun, maka itu jumlah fi'aliyah. Begitu ya, Bu ya? Jadi kalau misalkan at-tajiru kharaja, ini jumlah ismiyah. Kalau dibalik, kharaja at-tajiru jadi jumlah fi'aliyah. Gitu ya, Bu ya? Gitu bisa dibalik ya. Wadih Mahat? Yang Kalau penting gitu. Ustaz yang jumlah pilihannya. Jumlah fi'aliyah itu yang diawali fi'lun. Udah sampai di situ saja. Kita mengenalnya. Nanti jangan terlalu jauh karena baru di semester 3 kita akan mempelajari jumlah fi'aliyah. Yes. Jadi kalau diawali ism maka itu jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'lun maka itu jumlah fi'aliyah. Gitu ya, Bu ya? Iya. Menarik Ustaz mengenai bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan nggak ada gitu. Jadi kalau bahasa Arab tuh bisa dipindah-pindahin begitu ya. Itulah. Dan bahasa Arab itu bahasa yang indah dan bahasa yang bisa mencakup semua makna, bisa mengekspresikan semua ekspresi. Jadi makanya bahasa Arab itu dipilih oleh Allah sebagai bahasa untuk menyampaikan syariat terakhir. Karena bahasa lain itu tidak ada yang bisa mewakili. Bahasa Arab kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, itu banyak kata yang tidak bisa terwakili. Gitu kan Ibu ya? Dan bahkan misalkan kadang itu kalau dulu kita semasa masih belajar itu, kadang yang mengajar itu kan misalkan ada dosen-dosen dari Mesir atau dari Saudi atau dari negara yang lain, itu terkadang mereka canda menyampaikan suatu kisah itu dengan bahasa Arab itu lucu. Tapi kalau kita terjemahkan itu jadi nggak lucu. Nah, gitulah Ibu sekalian. Baik, ini tadi at-tajiru kharaja. Saya tanya Ibu sekalian, at-tajiru, kira-kira at-tajiru ini bentuk mufrad atau bentuk jamak? Mufrad. Bentuk mufrad Ibu sekalian. At-tajiru ini bentuk mufrad. Ketika mubtada'nya bentuknya mufrad, maka fi'alunnya tidak ada tambahan sama sekali. Kharaja. Udah, itu huruf asli semuanya. Untuk fi'lunnya. Ya kan Ibu ya? Baik. Tapi ketika mubtada'nya kita rubah menjadi jamak, karirna ba'ni. At-tujaru kharaju. Para pedagang itu telah keluar. Begitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. At-tujaru tetap. At-tujaru sebagai mubtada, tapi bentuknya jamak. Ketika mubtada itu bentuknya jamak, maka fi'lunnya di sana ada tambahan dhamir, wawul jamaah. Begitu ya, Bu ya? Waw itu disebut wawul jamaah. Dan wawul jamaah ini dhamir muttasil yang kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Udah, yang penting gitulah. Kita masalahnya belum mengenal penjelasan tentang jumlah fi'aliyah nanti di semester 3 insyaallah. Dan ini yang penting simpelnya di sini. Kita tidak terlalu banyak membahas jumlah fi'aliyah karena memang belum waktunya dan nanti takutnya malah bingung. Yang penting di sini kalau mubtada'nya mufrad maka fi'lunnya tidak ada tambahan sama sekali. Tapi kalau misalkan mubtada'nya jamak maka fi'lunnya itu ditambah dhamir muttasil berupa wawul jamaah. Gitu ya, Bu ya? Iya. Wadih Mahat. Jadi wawul jamaah itu perubahan dari hum. Begitu ya, Bu ya? Wawul jamaah itu perubahan dari hum. Nanti akan kita hafal juga insyaallah untuk urutan fi'lun madin pada saatnya. Tapi Ibu sekalian juga harus diperhatikan wawul jamaah itu kalau tidak ada sambungan lagi apapun setelahnya, tidak ada dhamir, tidak ada kata sambungan lagi setelahnya, maka harus diakhiri dengan alif di sana. Gitu ya, Bu ya? Wawul jamaah itu harus diakhiri dengan alif. Alif ini biasanya disebut dengan alif tafriq atau alif fariqah. Fariqah itu alif pembeda maknanya.
Seperti Umar Al-Faruq, Umar sang pembeda ya. Karena beliau yang membedakan antara hak dan batil. Ketika beliau awal masuk Islam, pertama kali awal beliau masuk Islam itu dimulailah dakwah Islam secara terang-terangan. Nah, sebelum Umar masuk Islam masih takut, masih dakwahnya itu masih sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Umar masuk Islam, maka dakwahnya terang-terangan. Bahkan ketika itu semua umat Islam yang di awal-awal itu keluar keliling Ka'bah. Dengan yang barisan paling depan itu Umar dan Hamzah, dua-duanya jagoannya orang Quraisy ketika itu. Baik, makanya Umar itu disebut Umar Al-Faruq ketika itu, Umar sang pembeda. Tapi di sini alif di sini adalah alif tafriq atau alif fariqah. Maksudnya apa? Alif ini fungsinya adalah sebagai pembeda untuk membedakan mana yang merupakan wawul jamaah dan mana yang merupakan waw huruf asli dari fi'lun tersebut. Gitu ya, Bu ya? Yang penting gitulah. Alif ini fungsinya sebagai pembeda untuk sebagai keterangan bahwasanya waw ini adalah wawul jamaah, bukan waw asli hurufnya fi'lun tersebut. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Rahmahanakunna jami'an. Di sana ada contoh berikutnya, umat sekalian, kariruna ba'di. Al-mudarrisu jalasa. Al-mudarrisu jalasa. Ma ma'na al-mudarrisu jalasa? Duduk, guru duduk. Pak guru itu telah duduk, ya kan Ibu ya? Seorang guru itu duduk. Telah duduk, ya kan Ibu ya? Wadih Muhammad? Baik, al-mudarrisu itu mufrad atau jama'? Mufrad. Nah, mufrad. Ketika mubtada'nya mufrad, maka fi'alunnya tidak ada tambahan sama sekali. Jalasa itu huruf asli semuanya. Ya kan Ibu ya? Ya. Tapi kalau menjadi jama' jaruna ba'di. Al-mudarrisuna jalasu. Al-mudarrisuna jalasu. Nah, para guru telah duduk. Al-mudarrisuna jalasu. Para guru telah duduk. Baik. Di sana al-mudarrisuna ini mubtada jama' bentuknya. Ketika mubtada'nya jama', maka fi'alunnya harus ditambahkan di belakangnya wawul jama'ah. Begitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Wawul jama'ah. Itu dhamir muttasil, perubahan dari hum. Kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Dan alifnya di sana adalah alif tafriq atau alif fariqah untuk membedakan antara wawul jama'ah dengan waw yang lain. Gitu ya, Bu ya? Hal min soal ummahat, rahmanakunna jami'an. Hal min soal? Lam yujad, rahmanakunna jami'an. Oh iya, berikutnya umat sekalian, di sana sudah di halaman berikutnya di sana sudah masuk ke contoh hiwar Ibu sekalian. Naqra umat, kita baca Ibu sekalian. Baik, naqra'u ka'adatina. Kita baca seperti kebiasaan kita Ibu sekalian. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu sekalian mengikuti. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Tayyib. Karirna ba'di. Man ha'ula'il fityatu at-tiwalu ya Aliyu? Man ha'ula'il Natu tiwal ya Ali. Marratan ukhra. Man ha'ula'il fityatu at-tiwalu ya Aliyu? Man ha'ula'il fityatu tawilu ya Aliyu. Al-fityatu at-tiwalu. Gitu ya. Ma ma'na hadhihi al-jumlah Ibu sekalian? Siapa
Siapa Ini. Siapa ini? Ini Fityatu. ya Ali. Fityatun. Yang Siapa tinggi. siapa Baik, ana pemuda? as'alukuna Pemuda, Umhat. pemudi. Al-fityatu itu bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Jamak ya? Jamak muzakkar atau muannas? Mu'anas. Muannas atau muzakkar? Mu'anas. Anak. Muzakkar atau muannas? Mu'anas. Muzakkar, muzakkar. Baik. Ini jamak Mu'anas. Mu'annas. Mu'anas ada tamar buta. atau muzakkar? Mana? Muannas, muannas. Baik, ibu-ibu sekalian, yang betul Beda- ini beda adalah harokat jamak muzakkar. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau dalam bentuk jamak itu jangan terkecoh dengan tak marbutah di akhir. Kita harus melihat bentuk mufradnya. Kira-kira bentuk mufradnya apa? Kata. Seperti mungkin kita sebelumnya nggak tahu. Kita memang di sini baru mempelajari jamak ya, di bab ini ya. Baik. Misalkan nanti ada akhun, jamaknya ikhwatun. Akhun itu mudzakkar ya kan Ibu ya? Iya. Tapi bentuk jamaknya Akhun, iya. ikhwatun. Ikhwatun ada tak marbutahnya. Jadi tidak selamanya yang iya. diakhiri tak marbutah itu pasti muannas secara makna. Seperti misalkan nama orang ada Hamzatu, Muawiyatu, Talhatu. Oh, berewokan, badannya keker, masa muannas. Sama. Muzakkar kan ya? Baik. Ini juga al-fityatu ini bentuk jamak dari al-fata. Kalau tadi kan di kaidah tadi kita sempat membaca al-fatatu itu pemudi. Jamaknya al-fatayatu. Fatayat, ya kan Ibu ya? Oh iya. Tapi kalau ini pemuda ya? ini dari na'am, al-fata itu pemuda, jamaknya al-fityatu. Gitu ya, Ibu Berarti ya? harus dihafal ya Ustaz ya nanti ya. Bagaimana? Isem yang dari mufrad ke yang jamak itu harus dihafal ya nanti berarti. Na'am. Semoga Allah berikan kemudahan. Nanti akan kita hafal insya Allah. Nanti ada latihannya, ada contoh-contohnya, dan insya Allah akan kita hafal. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Dan di sini ada at-tiwalu. At-tiwalu ini bentuk mufrad atau jamak? Nah, bentuk jamak juga. Jamak dari apa mufradnya? Tawilun. Tawil. Nah, tawil. Tawil jamaknya tiwal. Kenapa kok bentuknya jamak juga? Ini kalau ibu-ibu ingat, semoga masih ingat, kita di semester 1 kemarin sempat membahas rangkaian an-na'tu wal man'ut. Ya kan Ibu ya? Ya. Ini al-fityatu at-tiwalu, ini na'at dan man'ut. Kalau dulu kita pelajari na'atun itu harus selalu sama persis seperti man'utnya, ya atau ya? Iya. Ini sama persis. At-tiwalu sama seperti al-fityatu, sama-sama ma'rifah, sama-sama jamak, sama-sama harkat terakhirnya dhammah, ya kan Ibu ya? Sama persis. Kalau diterjemahkan tadi jadinya bagaimana? Man haula'il fityatut tiwalu ya Aliyu. Siapa pemuda yang ini? Na'am, fatahallahu alaikunna jami'an. Siapakah para pemuda yang tinggi ini, wahai Ali? Itu kan Ibu ya? Jadi kalau menerjemahkan itu jangan diurutkan sesuai dengan urutannya. Misalkan siapa ini pemuda tinggi ya Ali? Enggak. Nanti malah bingung yang mendengarkan kita kan Ibu ya? Jadi menerjemahkan itu sebenarnya menerjemahkan ke dalam dari semua bahasa. Bahasa Inggris pun kalau kita terjemahkan juga nggak bisa kita terjemahkan secara harfiah, ya kan Ibu ya? Jabu Nur Hayati ya. Kita harus menyesuaikan dalam menerjemahkan. Kita harus menyesuaikan dengan tata bahasa kita. Mana yang mubtada, mana yang khabar, gitu kan Ibu ya? Enggak, dalam bahasa kita bukan mubtada khabar. Mana yang subjek, mana yang predikat, gitu kan Ibu ya? Supaya mudah untuk dipahami.
Dan memang untuk menerjemahkan itu juga harus butuh latihan, perlu latihan. Biasanya semakin sering menerjemahkan itu akan semakin baik terjemahannya. Gitu ya, Bapak ya. Misalkan saya menerjemahkan ketika dulu saya awal belajar, misalkan ketika masih di pondok, dengan cara menerjemahkan saya sekarang tentu sangat berbeda jauh, ya kan ya, Bapak ya? Ya. Nah, jadi menerjemahkan itu juga butuh latihan. Allah nakuna jami'an. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Insyaallah nggak bingung Ibu ya. Di sini ada contoh, di sana ada contoh penerapan haula'i. Ya kan Ibu ya? Haula'i. Ini bentuk jamak dari hadza. Kemudian al-fityatu, saya tanya Ibu sekalian tadi katanya ini jamak. Jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Taksir. Jamak taksir. Jamak taksir karena sudah mengalami perubahan struktur, aslinya al-fata. Ya kan Ibu ya? Kemudian jadi al-fityatu. Kalau jamak salim itu tinggal ditambah wawu dan nun saja di belakangnya. Ini enggak ada wawu dan nunnya. Kemudian di sana ada at-tiwalu. Ini jamak apa? Taksir atau salim? Taksir. Jamak taksir juga. Ya kan Ibu ya? Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Dari kata tawil. Baik Ibu sekalian. Apa nih Ibu sekalian? Kalau misalkan saya izin sampai di sini dulu bagaimana Ibu sekalian? Enggak apa-apa Ustaz. Iya. Maghrib. Nah, di tempat saya sebentar lagi maghrib dan hujannya lebat sekali nih. Dapat kata anak saya tadi pohon di depan rumah tumbang. Tayyib. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan di pelajaran ini, membaca contoh ini di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Sabtu. Dan kalau misalnya ini saya kabarkan kepada ibu-ibu sekalian, mungkin 2 pekan lagi kita akan mulai belajar di hari Ahad juga, bagaimana ibu-ibu sekalian. Jadi tidak mulai dari pekan depan, tapi pekan berikutnya lagi. Kita akan mulai belajar sepekan 2 kali. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Kira-kira bisa tidak? Insyaallah Ustaz, diusahakan. Insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Tayyib. Hal min soal ummahat qabla an nakhtim? Ada pertanyaan ibu-ibu sebelum kita tutup? La yujad? Ma fi soal? Baik, in kana la yujad fa naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.